sudah beranggapan ini negatif bahwa si Cahya ini jangan-jangan dibawa oleh makhluk goib. Ya, kawan-kawan yang saya hormati, cerita kali ini datang dari beliau, sebut saja namanya Pak Cahya. Pak Cahya ini salah satu teman saya, teman dekat. Beliau mempunyai sebuah pengalaman cerita dikala beliau umur 9 tahun. Untuk lebih enak kita panggil saja Cahya. Sebelumnya, seperti biasa kami ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini berupa subscribe, like, dan juga komentar. Yang belum, saya tunggu dukungannya berupa subscribe, like, atau mungkin ada saran ataupun kritik terhadap channel ini. Saya tunggu di kolom komentar untuk saran dan kritiknya. Harapannya agar ke depan lebih baik lagi, baik dari sisi cerita maupun dari segi pembawaan. Karena mohon maaf, baru beberapa hari baratnya untuk ini horor atau channel ini horor ini kita mulai. Baik teman-teman, bahwa Pak Cahya atau Cahya ini dulu ketika 9 tahun beliau mempunyai kakak, tidak terpaut jauh usianya, hanya terpaut beberapa tahun. Ketika Pak Cahya 9 tahun ini kelas 3 sekolah dasar kakaknya ini kelas 5, hanya terpaut 2 tahun. Nah, kondisi daerah pada waktu itu di wilayah atau di daerahnya Cahya atau Pak Cahya ini belum ada teknologi listrik seperti sekarang ini. Dan wilayah dari kediaman Cahya ini bisa dikatakan di dekat atau di dekat-dekat perbukitan, bahkan dekat sungai. Diceritakan bahwa satu hari Cahya ini bersama kakaknya disuruh oleh sang kakek untuk merabut pohon singkong. Merabut pohon singkong di kebun. Nah, posisi kebun ini ada di pinggir sungai. Maka dengan semangat, dengan antusias, Pak Cahya dan kakaknya ini berangkat ke kebun yang letaknya ada di pinggir sungai beserta teman-temannya saat itu. Itu sekitar pukul 15.00 atau jam 3 sore Pak Cahya berangkat dengan kakaknya akan merabut Kalau bahasa sini itu bedul singkong, budin. Nah, tapi setelah sampai di kebun ini nampaknya Cahya dan kakaknya ini tidak langsung melaksanakan perintah sang kakek. Anggapannya itu waktu masih cukup siang, sehingga Cahya, kakaknya dan teman-temannya pun main dulu di sungai. Nah, permainan dari anak-anak di situ itu biasanya kan titiknya di kebun singkong Kemudian mereka itu berjalan menjauhi
menjauhi kebun singkong, mengikuti alur sungai, pinggir-pinggir sungai jauh. Mungkin diceritakan ini ada sekitar 5 kilo, bahkan mungkin lebih 5 kilo. Nah biasanya itu setelah sampai di titik sana itu mereka mencari pohon pisang. Kalau ada yang sudah ditebang ya mereka bawa, kalau tidak ada kadang mereka nebang punya orang. Itu pohon pisang itu dipakai untuk mainan, diceburkan ke sungai, kemudian anak-anaknya itu memegangi pohon pisang itu, kemudian berenang mengikuti aliran air sungai. Air sungai itu menuju ke titik semula, yaitu di kebun singkong. Nah itu kebiasaan Cahya, kakaknya dan teman-temannya seperti itu. Itu pun dilaksanakan ketika mereka itu diperintah oleh sang kakek untuk mencari ataupun untuk merabut pohon singkong. Nah sehingga itu lama karena arus sungainya itu tidak deras, sehingga pohon pisang itu jalannya pelan, sehingga sampai di titik itu, di titik pohon singkong itu lama dan waktunya sudah bertambah sore. Nah karena sang kakek ini yang perintah, itu kok anak sudah sampai sore nggak pulang-pulang, pohon singkongnya mau segera diolah. Ini kemudian sang kakek ini nyusul ke lokasi kebun singkong. Nah itu secara kebetulan pas ketika sang kakek ini datang, itu pasukan gedebok pisang yang dipegangi anak-anak di sungai itu pas sampai. Cahya dan kakaknya itu melihat kakeknya sudah ada di situ, langsung ketakutan karena diceritakan bahwa kakeknya ini mohon maaf ini agak galak katanya. Nah sehingga pohon pisang minggir, kakaknya langsung lari menuju pulang. Nah sedangkan Cahya ini tidak lari tapi bersembunyi, karena pasti beranggapan bahwa nanti akan dimarahi habis-habisan oleh sang kakek. Betul. Kakeknya sudah mencak-mencak di situ. Anak suruh merabut singkong malah ditinggal bermain. Akhirnya si kakek ini merabut pohon singkong sendiri. Nah, singkong dibawa pulang ke rumah kakeknya. Kemudian ini si Cahya ini masih di kebun singkong. Anggapannya kakeknya ini nggak mencari si Cahya ini, pasti nanti pulang. Nah kemudian Cahya ini saking punya perasaan bersalah dan rasa takutnya itu, waktu mendekati gelap, mendekati maghrib ya, Cahya pun pulang tapi dengan sembunyi-sembunyi. Nah sampai di rumah kakeknya, karena Cahya ini waktu kecil itu hidup itu bareng dengan kakek neneknya. Itu Cahya itu tidak langsung ke rumah, tapi dia masih bersembunyi di belakang, di kebun ya, di belakang rumah itu juga masih banyak pepohonan. Nah kemudian si Cahya ini bersembunyi lagi di semacam
tempat penyimpanan padi, mungkin bisa dikatakan lumbung padi, karena orang zaman dulu itu pasti punya namanya tempat penyimpanan padi, yang itu biasanya letaknya itu ada di luar rumah. Nah itu si Cahya itu bersembunyi di kolong gitu, di kolong lumbung padi itu. Waktu sudah melewati maghrib, Cahya belum pulang. Ini kakeknya sudah sedikit ini apa, loh ini anakku nggak pulang-pulang kemana, kayak gitu. Ini si Cahya anggapannya itu nanti kalau dia sembunyi di kolong lumbung itu, atau bahasa sininya itu gledeg ya, gledeg atau lumbung padi itu, nanti akan ketemu. Maka si Cahya ini naik sebuah pohon apa diceritakan, saya agak lupa ini, yang banyak cabangnya sehingga nyaman untuk diduduki. Itu si Cahya naik, di belakang rumah ada pohon, si Cahya naik dan dia itu duduk di situ. Nah kakeknya ini sudah maghrib, sudah lewat, Cahya belum pulang. Akhirnya kakeknya itu berbondong-bondong ya dengan warga sekitar itu, sudah beranggapan ini negatif bahwa si Cahya ini jangan-jangan dibawa oleh makhluk goib ya gitu. Akhirnya terjadi kegaduhan. Berangkatlah beberapa orang dengan membawa lampu ya, zaman dulu itu lampu patromak, dan dengan memukul bunyi-bunyian itu menuju ke kebun pisang. Lah di saat menuju kebun pisang ini si Cahya ini turun dari pohon itu, tempat duduknya dia itu turun. Si Cahya tuh mengikuti di belakang, orang-orang mencari Cahya, tapi Cahya ini menurut perasaannya si Cahya ini mengikuti orang-orang itu yang mencari dia, sampai muter-muter dipanggili ini dan itu, dipanggil muter nggak ketemu. Padahal si Cahya ini selalu mengikuti kemana orang-orang mencari, dia selalu mengikuti. Tapi dia mau ngomong, mau berteriak itu susah, tidak bisa. Jadi dia hanya mengikuti saja, sampai terdengarlah kata-kata sang kakek oleh si Cahya ini bahwa ini kalau begini caranya saya tidak mampu, mesti minta bantuan pada orang lain, artinya orang pintar. Walaupun sebetulnya kakeknya Cahya ini ya sedikit-sedikit juga bisa. Nah akhirnya diputuskan pulang lagi. Nah pulang lagi si Cahya tetap di belakang, belakangnya itu, di belakang orang-orang yang mencari dia. Termasuk kakaknya Cahya itu ikut nyari. Kakaknya tahu ketika turun naik dari sungai, terus Cahya ngumpetnya di mana itu tahu. Tapi dicari kemanapun tidak ada, tidak ketemu. Nah singkat ceritanya pada pulang itu, waktu pencarian itu juga cukup lama sampai selepas Isya ya. Nah itu akhirnya pulang, terusan si Cahya belum mau masuk ke rumah, dia takut dimarahi oleh kakeknya. Dia tetap ngumpet di pohon itu, tapi sekarang itu posisinya di bawah, tidak lagi naik ke atas. Nah di lain sisi kakeknya ini minta tolong kepada orang pintar lah, pada orang pintar. Akhirnya dikasih saran untuk ini dan itu ya, bahasa zaman dulu itu dikasih persyaratan lah, disarati. Nah disaratinya nggak diceritakan, entah bakar menyan atau apa itu kurang, tidak diceritakan.
Tapi setelah setelah persyaratan itu dilaksanakan, nah ini kan di rumah kakeknya Cahya ini sudah banyak orang berkumpul. Ada yang membahas pencarian si Cahya, membahas kehilangan si Cahya, dan ada ibu-ibu yang di dapur itu sambil ikut prihatin ya, ikut ngumpul itu, sambil ikut ya. Orang zaman itu katanya pas panen kacang itu kan sambil kacang tanah itu sambil dipreteli kayak gitu, sambil cerita-cerita ini anak kok nggak pulang-pulang dan sebagainya, sambil menceritakan itu. Nah, sekitar jam 10 malam ini si Cahya masih ngumpet di pohon itu, takut mau masuk, takut mau berteriak nggak bisa kayak gitu. Tapi saya tanya, untuk Cahya ini ketika dia tidak bisa bicara terus ngumpet itu, ada penampakan itu katanya tidak ada, cuma dia tidak bisa tidak bisa bicara, tidak bisa teriak. Sebetulnya Cahya ini tahu apa yang dilakukan kakeknya, apa yang dilakukan orang-orang mencari dirinya itu tahu, tapi cuman dia tidak bisa teriak, tidak bisa ngomong ini loh saya di sini, itu tidak bisa. Nah, sekitar jam 10 malam jam 10 malam itu ada ibu-ibu ini keluar ke belakang ya, mau membuang sampah hasil itu loh, sampah kacang itu loh, kan ada pohon-pohonnya itu yang tersisa, nah itu mau dibuang. Nah, ketika ibu ini membuka pintu belakang, langsung menjerit, berteriak, wow. Kan akhirnya orang-orang di situ pada gaduh. Si ibu ini teriak, pingsan. Orang-orang pada gaduh mendekat. Nah, ketika mendekat itu kelihatanlah si Cahya ini di belakang pohon. Akhirnya, loh, itu ada Cahya. Wah, si Cahya ini dirangkul, disuruh masuk. Terusan ibu yang pingsan ini ditangani dengan diberi minyak angin dan sebagainya. Cahya juga seperti itu, disuruh makan dan sebagainya. Nah, ketika ibu ini siuman, nampaknya yang dilihat oleh ibu ini ketika membuka pintu itu bukan sosok Cahya. Jadi di depan pohon itu yang dilihat ibu-ibu ini ada sosok hitam tinggi besar. Ketika pas dibuka itu, karena ketika membuka pintu itu pasti langsung aksesnya itu melihat pohon itu, sehingga pandangan matanya itu langsung ketemu sama si sosok besar itu yang tinggi hitam dengan mata merah. Wah, akhirnya ibu ini langsung pingsan. Diceritakan bahwa ibu itu bukan melihat Cahya, tapi melihat sosok hitam itu. Nah, akhirnya ibu ini siuman. Namun Cahya ini ketika dia sudah dimasukkan ke rumah itu ditanya, belum diajak komunikasi itu belum lancar. Diajak komunikasi masih kayak bingung. Tapi lambat laun dia mau makan, mau minum, terusan bajunya suruh pakai baju, karena pada saat itu dia nggak pakai baju, bajunya nggak tahu ketinggalan di mana kan. Pada saat dia berenang itu bajunya dilepas, pakai baju. Nah, lambat laun makan minum mau ditanya, sudah komunikasi sudah nyambung. Dia menerangkan kepada kakeknya, kepada orang-orang yang di situ, bahwa
ketika orang-orang dan kakeknya mencari si Cahya ini, sebelumnya Cahya ikut di belakangnya ke kebun singkong di pinggir sungai. Itu juga ikut si Cahya di belakang, selalu ngikutin, tapi mau berteriak, mau ngomong itu nggak bisa. Sampai akhirnya yang pada nyari itu pulang ke rumah, si Cahya sembunyi di lumbung, terus kemudian sembunyi lagi di pohon yang banyak cabangnya itu. Dia akhirnya di situ, tapi dia tidak melihat sosok apa-apa. Nah, menurut keterangan orang pintar ini, bahwa si Cahya ini memang disembunyikan, atau penglihatan untuk melihat si Cahya ini dihalang-halangi oleh sosok hitam itu, yang menurut waktu itu di wilayahnya Bapak Cahya ini, katanya Pak Cahya ini disembunyikan oleh sosok yang namanya Cepet, bukan wewe gombel tapi Cepet. Nah, itu akhirnya tidak ada masalah lagi, tapi di wilayah Pak Cahya ini, Pak Cahya menjadi buah bibir ketika ketemu dengan orang. Oh, ini loh anak yang kemarin rame katanya disembunyikan Cepet kayak gitu. Nah, itu kawan-kawan, teman-teman semua, sebuah cerita ringan saja dari pengalaman beliau Bapak Cahya. Semoga bisa sedikit menghibur, dan banyak kesalahan, banyak kekurangan, ada hal yang tidak mengenakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, kritik dan saran saya tunggu di kolom komentar. Terima kasih.